becak hidung gigi rongga, sampai ketawa dulu dipacu rajut tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dengan mata kuliah Islam dan Budaya Lokal yang diampu oleh Bapak Muhammad Ali Syahbana M.Hur. kami kelas 3A kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang nilai-nilai kearifan lokal budaya Sasak. saya Romi Khairul Hadi dengan NIM 220601032. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab pertama dari nilai-nilai kearifan lokal budaya Sasak, yaitu filosofi budaya Presian dan budaya Nyongkolan. Yang pertama, apa sih filosofi dari budaya Presian? Sebelum itu, budaya Presian itu merupakan suatu kesenian Lombok atau Sasak yang dimana mempertarungkan antara dua laki-laki dengan menggunakan yang namanya penjalin dan risai atau ende. Jadi banyak sekali pendapat mengenai filosofi budaya Presian. Dahulu budaya Presian ini disebut dengan budaya begelepukan. Begelepukan ini artinya mempertarungkan dua laki-laki dengan menggunakan pedang dan menggunakan perisai. Tapi dengan seiring perkembangan zaman, budaya begelepukan ini dianggap terlalu berbahaya sehingga senjata yang digunakan itu diperbarui, yang dimana dari menggunakan pedang, menggunakan yang sekarang itu menggunakan penjalin. Dan pendapat yang lain juga ada yang mengatakan bahwasanya budaya Presian ini dahulu digunakan untuk memilih prajurit yang akan bertarung ke dalam medan pertempuran. Itu merupakan pendapat masyarakat zaman dahulu. Adapun pendapat masyarakat yang lain juga bahwasanya budaya Presian ini juga digunakan sebagai media pelampiasan atas kemenangan prajurit dan raja-raja setelah memenangkan pertempuran. Jadi Presian ini dilakukan untuk memeriahkan atau merayakan atas kemenangan yang dihasilkan dalam peperangan sebuah kerajaan pada zaman dahulu. Nah, itulah berbagai pendapat mengenai filosofi budaya Presian yang ada di Lombok. Selanjutnya yang kedua itu filosofi budaya Nyongkolan. Sebagaimana kita tahu bahwa Nyongkolan ini berasal dari kata sondol atau songkol yang bermakna mendorong dari belakang. Tetapi sekarang itu sondol atau songkol dimaknai dengan kata menggiring, yang secara istilah dimaknai bahwasanya nyongkolan itu adalah menggiring dua mempelai antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Pada hakikatnya budaya nyongkolan ini dihajatkan untuk menjalankan ruh agama itu sendiri, dikarenakan dalam nyongkolan itu terdapat syiar agama, yaitu untuk memperkenalkan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang sudah menikah kepada kerabat keluarganya, baik keluarga sang laki-laki maupun keluarga kerabat sang perempuan. Jadi itulah sekilas filosofi dari budaya Presian dan budaya Nyongkolan. Saya Romi Khairul Hadi, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kartika Kadar Manik dengan NIM 22060133. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Presian dan Nyongkolan. Yang pertama yaitu budaya Presian. Jika kita lihat dari bagaimana permainan ini dilakukan, maka kita akan menemukan 6 nilai pendidikan karakter yang dimana terdiri dari nilai religius, nilai jujur, nilai disiplin, nilai kerja keras, nilai kreatif, serta nilai demokratis. Yang pertama yaitu nilai religius. Nilai religius ini ditunjukkan dari atribut dan sarana yang digunakan serta maksud digelarnya permainan ini.
Masyarakat dahulu percaya bahwa permainan ini dilakukan dengan maksud untuk meminta hujan kepada Sang Pencipta. Dan permainan ini merupakan wujud kesediaan mengorbankan diri demi tujuan bersama di hadapan Tuhan. Yang kedua yaitu nilai kejujuran. Nilai kejujuran yang terdapat dalam budaya Presian dapat kita lihat terutama jujur dalam kode etik permainan, serta jujur mengakui kekalahan dan kemenangan lawan. Yang ketiga, nilai disiplin. Nilai disiplin ini ditunjukkan dari kedisiplinan melatih keahlian diri dalam bermain Presian. Nilai disiplin ini juga ditunjukkan dari pengontrolan diri dan tidak ada paksaan untuk mengikuti pertandingan, yang dimana ditunjukkan dengan kerelaan para pepadu untuk menampilkan diri sebagai pemain, walaupun sudah mengetahui resiko yang akan dialami ketika rotan itu mengenai tubuhnya. Bayangan rasa sakit tersebut tidak menyurutkan niat para pepadu untuk bertanding memperlihatkan kepiawaiannya. Yang keempat yaitu nilai kerja keras. Nilai kerja keras ini ditunjukkan dari kerja keras para pepadu untuk mengalahkan lawan. Ketelitian, kecermatan, serta bertanding dengan sungguh-sungguh merupakan wujud kerja keras para pepadu untuk mengukir prestasi sebagai juara. Yang kelima yaitu nilai kreatif. Nilai kreatif ini terlihat dari kreativitas para pepadu dalam menemukan kelemahan lawan, dan kreatif dalam melindungi diri dari pukulan lawan, serta kreativitas dalam memainkan ende atau tameng dalam mencari celah untuk memukul lawan. Yang keenam, nilai demokratis. Nilai demokratis dalam budaya Presian ditunjukkan dengan memberikan hak yang sama kepada semua pepadu, baik dari peraturan, perlengkapan, maupun lawan main yang harus sepadan, baik dari postur tubuh maupun usia. Yang kedua, budaya nyongkolan. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya nyongkolan terdiri dari nilai ramah, nilai sopan santun, nilai gotong royong, serta nilai toleransi. Yang pertama yaitu nilai ramah yang bermakna dapat mempererat tali silaturahmi, memiliki persaudaraan yang baru tanpa memandang ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Yang kedua, nilai sopan santun yang bermakna memiliki budi pekerti bahasa yang baik, sangat hormat, memiliki adat istiadat yang baik dalam berperilaku, baik individu maupun kelompok. Yang ketiga yaitu nilai gotong royong yang bermakna bahwa dalam setiap kegiatan mencerminkan suatu kebersamaan yang tumbuh dalam masyarakat. Keempat yaitu nilai toleransi yang bermakna dapat meningkatkan rasa persaudaraan dan bersifat sabar dalam menerima atau menghormati pendapat orang lain. Saya Hijratul Fitria dengan NIM 220600131 akan menjelaskan beberapa materi tentang norma-norma yang terdapat dalam tradisi Presian. Norma-norma atau yang seringkali disebut dengan awik-awik dalam tradisi Presian bersifat mengikat, yang artinya para pepadu tidak boleh sembarangan memainkan Presian ini. Adapun beberapa norma atau awik-awik dalam tradisi Presian, pertama, para pepadu tidak boleh memukul tubuh bagian bawah seperti paha dan kaki. Akan tetapi para pepadu boleh memukul tubuh bagian atas seperti punggung, bahu, dan kepala. Selain awik-awik tersebut, adapun peraturan lainnya seperti ketika tongkat yang dipegang oleh para pepadu jatuh selama 3 kali, maka pepadu tersebut dinyatakan kalah. Itulah tadi norma-norma atau awik-awik yang terdapat dalam tradisi Presian. Adapun pakaian yang digunakan oleh pepadu dalam tradisi Presian, yang pertama ada celana, yang kedua penutup celana atau kain, yang ketiga pengikat kepala atau sapu. Bagian badan para pepadu tidak menggunakan sehelai kain. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai norma-norma yang terdapat dalam tradisi Presian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nini Yulianti dengan NIM 220601036 akan menjelaskan beberapa materi tentang norma-norma dan budaya nyongkolang. Yang pertama, orang yang ikut serta dalam acara nyongkolang yang pertama adalah epen gawe, kedua orang tua mempelai, baik laki-laki maupun perempuan sebagai pemilik acara. Yang kedua adalah penghulu sebagai petugas keagamaan dalam pernikahan. Yang ketiga adalah keliang atau kepala dusun sebagai penanggung jawab dalam acara. Keempat adalah langlang atau polisi yang bertugas sebagai keamanan dalam acara. Yang kedua
adalah larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh peserta nyongkolang. Yang pertama adalah tidak boleh kunyah atau mabuk. Ini mengacu pada peserta dilarang meminum minuman keras atau substansi lainnya yang menimbulkan tidak sadarnya peserta dalam acara nyongkolang. Yang kedua adalah tidak membawa genggaman atau senjata tajam. Ini mengacu pada berbahayanya membawa senjata tajam yang mengacu pada konflik atau terjadinya cedera. Yang ketiga adalah tidak ngorayang atau membuat keributan saat acara. Untuk menghormati kedua mempelai supaya acaranya berjalan lancar dan aman. Yang keempat adalah wajib menggunakan pakaian adat. Peserta nyongkolang diwajibkan menggunakan pakaian adat baik kedua orang tua mempelai maupun mempelai itu sendiri dengan tujuan menjaga norma-norma dan budaya Sasak. Pakaian adat laki-laki biasa disebut pegon atau pakaian adat perempuan biasa dipakai adalah kebaya atau labruk. Itulah beberapa norma-norma atau tradisi dalam budaya nyongkolang yang dapat saya sampaikan. Pemaparan materi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.